Buat kamu yang suka tidur dalam keadaan lampu menyala, hati-hati, bahaya ini ada di sekitarmu. Mari kita bahas sobat, ada sebuah pertanyaan. Apakah jika tidur keadaan lampu menyala, ngaruh ke kesehatan? Jawabannya, iya, ngaruh banget. Banyak sekali penelitiannya. Singkatnya, cahaya terang pas tidur bikin bingung organ-organmu. Hormon jadi kacau. Badan jadi rusak perlahan-lahan. Tapi kalau emang sebahaya itu, aku kok fine-fine aja. Tidur dengan lampu dimatiin atau dinyalain masih jadi topik yang banyak dibicarain orang-orang. Ada yang suka dimatiin, ada yang lebih senang dinyalain. Toh in the end of the day, kedua kelompok ini sama-sama merasakan tidur yang nyaman. Despite with lights being off or on. Harusnya, saat kita tidur dengan cahaya, produksi melatonin bisa keganggu. Melatonin tuh hormon yang bikin kita ngantuk. Cahaya yang masuk ke mata bakal diterima oleh SCN atau suprachiasmatic nucleus di otak. Tugas dia tuh ngatur ritme sirkadian alias jam biologis kita. Masalahnya, begitu SCN nemu ada cahaya, dia bakal mikir kalau hari masih siang dan langsung ngurangin produksi melatonin. Pada sebagian orang yang biasa tidur gelap, adanya cahaya bakal ngeganggu banget. Orang bisa tiba-tiba kesentak kaget ketika pas tidur tahu-tahu lampunya dinyalain. Akibat melatonin yang tiba-tiba berkurang. Kortisol, alias hormon stres, pun naik. Normalnya, kortisol ini rendah pas kita tidur dan naik pelan-pelan pas kita mau bangun. Tapi kalau kita tidur dengan lampu dinyalain, kortisol bisa tetap tinggi. Aduh, ini kenapa kortisol tiba-tiba naik? Seru sel-sel panik. Sebagian sel di jantung pun gelisah bukan main. Pelipisnya mulai ngucur keringat dingin. Masalahnya naiknya kadar kortisol di waktu yang salah. Lama-lama memicu perubahan metabolisme dan biokimis yang ujung duanya ngaruh ke regulasi glukosa dan jantung. Kortisol soalnya bisa nyuruh gudang makanan di livermu buat ngelepas glukosa ke dalam darah. Harusnya mekanisme ini aktif saat kita lagi stres berat supaya punya cukup energi buat fight or flight. Cuman kalau kita tidur dengan lampu menyala terus-menerus, kortisol kita bisa tetap tinggi meski gak lagi stres berat. Ini bisa bikin kadar gula darah kita jadi tinggi terus, yang akhirnya bisa ningkatin risiko resistensi insulin. Resistensi insulin tuh kondisi ketika tubuh gak bisa efektif ngolah gula, yang bisa berujung pada diabetes tipe kedua. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang nemuin bahwa pada orang dengan usia 20-30 en, cahaya saat tidur bisa ningkatin resistensi insulin di pagi harinya. Penelitian ini diterbitkan di PNAS. Pada penelitian yang sama, mereka nulis kalau paparan cahaya ruangan saat tidur malam ngaruh ke struktur tidur makro kita, atau tahapan-tahapan tidur. Tapi gak sebegitu ngaruh ke struktur tidur mikro atau kualitas tidur subjektif. Artinya, meski ada perubahan fisiologis di dalam tubuh seperti yang udah dijelasin sebelumnya, orang mungkin gak nyadar atau gak ngerasa terganggu oleh perubahan tersebut. Ini ngejawab alasan orang-orang tetap bisa tidur nyaman di bawah cahaya terang, meski di dalam tubuhnya lagi berkecamuk. Andai sel-sel bisa bicara, kita pasti bakal pengang dengerin kegaduhan-kegaduhan di dalam badan kita. Otomatis bakal sadar sendiri kita mah, dan gak akan ramah rumah sakit. Kamu bisa latihan pelan-pelan dengan bikin kamarmu redup, remang-remang, lalu gelap sempurna. Atau, kamu bisa tidur pakai penutup mata. Lakukan perubahan pencahayaan pelan-pelan tiap 2-3 hari sekali, hingga bisa tidur gelap sempurna. Atau pakai aja sleep mask begini. Ngefake buat beberapa orang buat latihan tidur dengan lampu mati. Jika begini, prioritas utama adalah kualitas tidur. Kalau kamu merasa lebih nyaman dengan tidur lampu terang karena ada pengalaman gak menyenangkan dengan lingkungan gelap, tidur aja dengan cahaya. Gak apa-apa, kebutuhan tidur harus tetap prioritas. Sambil sempatkan ke psikolog ya. Barangkali bisa membantu beradaptasi kembali dengan lingkungan gelap. Karena bagaimanapun juga, tubuh kita berhak dirawat. Konten ini berasal dari postingan Twitter @afekmo yang diambil dari beberapa referensi berikut. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Sobnet, sobat netizen sesungguhnya, terima kasih.